Oke, selanjutnya kita bicara tentang tujuan filsafat ilmu, bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama, filsafat ilmu itu adalah nyepoin ilmu. Maka tentu ada tujuan dari kenapa kita harus nyepoin ilmu tersebut. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan dari ilmu tersebut. Jadi, ketika kita mendapat satu ilmu, kita diberi informasi tentang satu ilmu, tentu kita tidak ingin hanya sebatas menerima yang luarannya saja. Artinya kalau disampaikan bahwa bumi itu bulat, kemudian bumi itu terdiri dari 7 lapis, itu kita jangan hanya merasa nyaman di tahap itu saja, tapi kita harus gali lebih dalam. Misalnya tentang bumi itu bulat, itu sebenarnya keilmuan ini didapat dari cara apa? Kemudian 7 lapis, bagaimana proses kemudian diketahui bahwa bumi itu dari 7 lapis, ada 7 lapis. Jadi ada banyak hal yang kemudian perlu kita gali supaya pemahaman kita itu tidak dangkal, tidak waton kemudian percaya. Kemudian ketika semisal dalam ilmu ekonomi ada teori tentang Keynesian, bagaimana teori itu, kemudian teori itu dibangun dari apa, sumbernya dari mana. Kemudian semisal dalam pendidikan adanya teori psikologi pendidikan, itu sebenarnya sumbernya dari mana, kemudian acuannya apa. Jadi kita jangan menerima ilmu itu secara mentah, kemudian kita hanya menerima fisiknya saja, tapi kita harus cari tahu mendalam dari mana ilmu itu muncul, kemudian sejarahnya itu bagaimana, sehingga kita ketika kita menerima ilmu itu benar-benar ilmu itu kita pahami sampai ke dasarnya. Bahkan sejarahnya kita tahu, proses keilmuan itu kita tahu, kemudian jika ada perkembangan ilmu itu kita tahu. Jadi mengetahui ilmu itu sampai ke dasar-dasarnya. Jadi kan enak kita memahami matematika sampai ke dasarnya, kita memahami biologi, kita memahami fisika, kita memahami ekonomi, kita memahami pendidikan. Karena kalau kita bisa mencapai akar itu, pemahaman kita itu lebih kuat. Tapi kalau kita hanya berhenti di daun saja, ya iya, kita bisa jadi tahu tentang ilmu, tapi pengetahuan kita tentang ilmu itu tidak terlalu mendalam. Maka filsafat ilmu bertujuan supaya ilmu kita itu benar-benar mendalam. Kemudian yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Sehingga kita dapat mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu yang kita terima saat ini tidak ujuk-ujuk ada. Dia melalui proses yang panjang, sehingga filsafat ilmu juga berbicara tentang itu. Kenapa sekarang bumi itu bulat? Secara teori diyakini bumi itu bulat. Apakah memang dari awal adanya manusia itu semuanya meyakini bahwa bumi itu bulat? Ataukah ada sejarahnya? Nah, itu salah satu filsafat juga bicara tentang itu. Ternyata dulu dunia ini diliputi dengan mitologi. Fenomena alam dihubungkan dengan mitos. Gerhana dihubungkan dengan dimakannya matahari atau dimakannya bulan oleh sosok yang diyakini itu menakutkan. Ada dimakan nogo, ada yang dimakan buto hijau. Tapi kemudian seiring berkembangnya zaman, kemudian ilmu itu, mitologi tadi dibantah oleh inilah momentum di mana filsafat Yunani mulai muncul. Jadi mengetahui sejarah ilmu itu juga menjadi bagian dari filsafat. Kenapa? Karena kita mempertanyakan ilmu ini dari mana. Kemudian menjadi pedoman para insan akademis di perguruan tinggi dalam memahami, mendalami studi di perguruan tinggi, terutama persoalan yang ilmiah dan yang non ilmiah. Jadi pada dasarnya itu filsafat ilmu lagi-lagi intinya, saya sering ulang berkali-kali,
supaya memang kita memahami betul filsafat ini punya poin ilmu, sehingga ini penting juga untuk akademisi. Di samping itu, tujuan ilmu juga menjadikan ilmu itu berkembang. Jadi tanpa ada daya kritis, ilmu itu tidak akan pernah berkembang. Dia berdiam saja. Coba kita bayangkan, jika tidak ada Kopernikus, tidak ada Galileo dan kawan-kawan di abad pertengahan itu, kemudian mungkin saja di sekolah kita masih diberi satu pemahaman bahwa bumi itu datar. Meskipun sebelum era Galileo dan Kopernikus, ilmuwan-ilmuwan Muslim juga sudah menyampaikan bahwa bumi itu bulat. Jadi itu filsafat ilmu. Kemudian ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup itu cakupan dari filsafat ilmu adalah sifat pengetahuan ilmiah terkait dengan epistemologi yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengetahuan manusia, cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah. Jadi kajian dari filsafat ilmu setidaknya ada dua, yaitu tentang sifat pengetahuan ilmiah, mungkin cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah. Jadi intinya bahwa filsafat ilmu itu adalah level kedua. Level pertama itu adalah ilmu, di mana ilmu menjelaskan fakta. Sementara fakta yang sudah dijelaskan itu kemudian dikritisi lagi oleh filsafat ilmu. Daya kritik dari filsafat ilmu ini pada akhirnya nanti menjadikan dia ilmu baru atau ilmu yang terevisi. Ketika ilmu ini yang dihasilkan dari filsafat ilmu sudah selesai, maka nanti dikritisi lagi. Jadi ada lingkaran yang tidak pernah usai di dalam filsafat ilmu. Sama halnya pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat yang tidak pernah berhenti. Hari ini terjawab, besok harus ditanyakan lagi. Jadi itu. Kemudian bedakan antara metode dan metodologi. Metode adalah ekspresi cara berpikir atau suatu prosedur mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistemik. Sementara metodologi adalah pengkajian dalam mempelajari ilmu. Atau saya biasa mencontohkan begini. Coba kalian kalau makan itu menggunakan beberapa metode. Metode pakai tangan langsung, pakai sendok, pakai sumpit, apalagi. Ya katakanlah tiga. Tiga ini adalah metode. Metode kita makan. Sementara metodologi itu adalah ilmu tentang metode. Jadi kalau misal coba sebutkan cara makan, langsung pakai tangan langsung, pakai sendok, pakai sumpit, itu berarti metode. Jadi kalau saya sampaikan, coba jelaskan tata cara makan menggunakan sumpit, itu berarti metodologi karena ilmu tentang cara menggunakan metode. Nah, secara sederhana ini saya bisa tampilkan tabel perbedaan dari filsafat ilmu dan filsafat ilmu. Jadi sekali lagi ada filsafat, ada ilmu, dan ada filsafat ilmu. Nah, yang pertama dasar pembeda yaitu subjek kajian. Filsafat itu tentang keberadaan, epistemologi, metode, moralitas, dan estetika. Jadi subjek kajiannya itu terkait ini. Jadi dan ini sifatnya kemudian umum. Jadi bisa masuk pada banyak aspek. Itu filsafat. Sementara ilmu fenomena alam yang bersifat antroposentris. Jadi jika yang filsafat tadi tentang keberadaan epistemologis, metode, moralitas, dan estetika, maka untuk ilmu itu fenomena alam yang bersifat antroposentris, yaitu penilaian yang berdasarkan sudut pandang manusia. Artinya begini, ilmu ini subjek kajiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan manusia, fakta-fakta yang kemudian diinterpretasi oleh manusia.
ada hujan kemudian difikirkan oleh manusia. Lupa apakah filsafat itu tidak? Filsafat iya, dia tetap melibatkan manusia. Hanya saja cakupannya dia lebih luas. Sementara untuk ilmu itu adalah fenomena alam. Nah, kemudian filsafat ilmu secara konsep, proposisi, metode ilmiah, cara penyimpulan. Jadi dia mengkritisi fenomena alam yang sudah dijelaskan dari sudut pandang manusia. Jadi ini level 1, ini level 2. Dasar penalaran, reflective mind, berangkat dari kegelisahan, keingintahuan menuju ke yang kritis, analitik, skeptis, dan akhirnya mencapai kebenaran. Jadi serba apa? Jadi ada yang mengatakan filsafat itu berangkat dari keraguan, makanya kita mempertanyakan sesuatu. Tapi seperti saya sampaikan, dalam agama tidak selalu pertanyaan itu berangkat dari keraguan. Bisa jadi pertanyaan itu berangkat dari rasa ingin tahu yang memang benar-benar ingin tahu. Bahkan dalam konteks kemudian rasa ingin tahu yang diawali dari rasa cinta. Inquiry mind atau yang ilmu berangkat dari tidak percaya dilanjutkan penyelidikan secara induksi untuk mencari kebenaran. Ini nanti kita bicara tentang metode ilmiah. Jadi kalau ini pemikiran reflektif, jadi lagi-lagi filsafat itu bebas. Tapi kalau ilmu itu langsung dia dibatasi oleh metode-metode, kemudian dia sebenarnya ini tidak kemudian menjadi aspek negatif dari ilmu, tidak. Tapi seperti yang kita ketahui, ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematis. Nah, cara untuk mensistematis itu ya dengan cara melakukan penelitian ilmiah yang nanti kemudian didukung oleh data-data sehingga orang akan sulit menyanggah tentang fakta tersebut. Jadi kalau kita punya data, kita sampaikan sesuatu yang by data, itu orang akan sulit untuk membantah. Nah, itu salah satu ciri ilmu, bahwa ilmu itu sulit untuk kemudian dibantah. Kenapa? Karena dia sangat kuat penjabaran datanya. Kemudian untuk yang filsafat ilmu membandingkan konsep metode ilmiah melalui pemikiran filsafat sehingga menghasilkan perbedaan objek kajian. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam contoh kasus kopi cyanida, ada psikolog A dan psikolog B. Untuk psikolog A itu mendefinisikan atau menjabarkan tentang aspek psikologis kejiwaan dari Jessica, kemudian dia menyimpulkan bla 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 bla. Kemudian psikolog B datang bukan lagi bicara tentang Jessica, tapi bicara tentang hasil dari analisa atau penjabaran aspek psikis dari psikolog yang pertama tadi. Jadi itu membandingkan, kemudian mengkritisi hasil. Kalau filsafat berupa pengetahuan, ide yang mendasar, nilai kebenaran bersifat universal. Kalau ilmu itu relatif kebenaran indrawi, bisa dibuktikan melalui pengalaman indera dan kebenaran yang bersifat pragmatis. Jadi filsafat lagi-lagi filsafat lebih luas. Jadi dia lebih mendalam karena tidak dibatasi oleh metode-metode keilmuan. Kalau ilmu ya kebenarannya itu indrawi, kemudian bisa dibuktikan, bisa dikonfirmasi, setidaknya bisa dikonfirmasi. Kemudian untuk filsafat ilmu, apakah sebuah ilmu itu sudah memenuhi persyaratan yang disebut ilmu? Jadi lagi-lagi kita harus pahami, filsafat ilmu itu levelnya kedua. Jadi ilmu sudah jadi, baru dia datang memastikan ini apakah memang layak disebut ilmu atau tidak, ini layak disebut bangunan rumah atau tidak. Jangan-jangan ini tidak layak disebut bangunan rumah. Kenapa? Tidak ada jendela. Meskipun ada pintu, tapi kalau tidak ada jendela ya kita bisa mengatakan ini tidak layak sebagai rumah. Itu sama halnya seperti filsafat ilmu mengatakan oh ini tidak layak sebagai ilmu, karena ada beberapa prosedur yang. Jadi psikolog kedua dalam kasus Jessica itu mengatakan hasil yang disampaikan oleh psikolog pertama itu tidak valid karena ada prosedur-prosedur yang terlewatkan. Kalau ada prosedur yang terlewati maka tidak layak. Sama halnya begini, kalian wudhu. Kemudian saya melihat, jadi posisi saya sebagai filsafat ilmu, kalian sebagai ilmu. Kalian sedang wudhu, tiba-tiba ada satu bagian yang terlewati.
yaitu setelah membasuh wajah langsung membasuh kepala tanpa membasuh tangan. Saya akan mengatakan, saya sebagai filsafat ilmu akan mengatakan, Mas, Mbak, Mas, wudhu kalian tidak valid, tidak sah. Kenapa? Ada bagian yang terlewatkan. Dalam ilmu juga demikian. Ilmu ini tidak valid. Kenapa? Karena ada bagian-bagian keilmuan yang tidak dilaksanakan. Nah, itu filsafat ilmu. Metode analitik sintesis melalui media perenungan yang koheren dan korespondensi. Koheren itu konsisten, korespondensi itu saling terkait. Itu jadi berdasarkan analisa, sintesis itu menggabung-gabungkan pemahaman yang satu dengan yang lain, kemudian dicari titik temu. Nah, sementara dalam ilmu itu metodenya metode kualitatif dan metode kualitatif. Nah, filsafat ilmu mempertanyakan kebenaran ilmu dengan asumsi pembenaran. Sementara untuk dari dasar pembeda logika lebih menggunakan logika, kemudian deduktif rasional, sementara untuk yang ilmu lebih mengutamakan logika induktif empirik. Sementara panduan logika deduktif, induktif, verifikatif, falsifikasi dan pragmatis. Jadi untuk yang filsafat ilmu semua dipakai. Kenapa kok semua dipakai? Karena dia sifatnya mengcounter, menyerang atau mengkritisi aspek keilmuan. Jadi itu. Nah, substansi filsafat ilmu, substansi itu apa? Substansi itu inti. Inti dari filsafat ilmu setidaknya ada 4. Yang ini nanti akan ada pembahasan secara detail di masing-masing subbab di setiap pertemuan. Jadi ini saya sampaikan secara singkat saja. Adapun untuk kejelasannya, penjelasan lebih lanjut nanti ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang pasti inti dari filsafat ilmu berbicara tentang fakta, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang mengkonfirmasi ilmu. Jadi fakta sebuah ilmu, kebenaran sebuah ilmu, mengkonfirmasi ilmu. Apakah ilmu ini valid atau tidak, ilmu ini bisa diikuti atau tidak, ilmu ini dasarnya kuat atau tidak. Kemudian logika inferensiasi, logika yang kemudian di situ pemikiran atau berpikir yang pada akhirnya endingnya ada kesimpulan. Ya, nanti akan kita bicarakan itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi yang pasti sekali lagi saya sampaikan filsafat ilmu itu mengkritisi bangunan ilmu yang sudah jadi, bukan lagi mengkritisi fakta di lapangan. Kalau nanti kalian membuat skripsi Anda itu dikatakan sebagai kebenaran ilmiah yang bersifat ilmiah. Kemudian dosen kalian akan menguji di sidang munakosyah sebagai posisi dosen yang menguji itu posisinya sebagai filsafat ilmu. Beliau akan mempertanyakan ini data dari mana, sumbernya bagaimana, dari siapa, kemudian teknik analisa datanya bagaimana. Kalau semua pertanyaan ini sudah bisa dibuktikan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, maka akan dikatakan oke, skripsi kalian ini layak untuk menjadi persyaratan kalian mendapat gelar S1. Jadi filsafat ilmu adalah mengkritisi bangunan ilmu yang sudah jadi. Ilmu apa saja Pak? Ya apa saja. Yang penting di situ ada ilmu, kemudian dikritisi, maka dia masuk dalam filsafat ilmu. Saya kira itu untuk hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi. Jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.